Nah, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita buka dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin. Baik, melangkah ke acara berikutnya, saya bacakan dulu Bapak Ibu tata tertib pada hari ini. Pak Operator, apakah bisa di-share screen? Ya. Akan saya sebutkan tata tertib bincang seputar remaja atau seputar anak pada hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama, setiap peserta BSA atau BSR siap mengikuti acara. Yang kedua, semua peserta masuk ke Zoom dengan nama panggilan siswa dan kelasnya. Mohon bantuan Bapak Ibu bisa diganti settingannya, yaitu nama panggilan siswa dan kelasnya. Ya. Kemudian, tata tertib berikutnya, semua mikrofon akan di-mute kecuali pembicara dan moderator, agar tidak ada noise saat materi disampaikan. Lalu, apabila ada yang ingin ditanyakan saat diskusi atau tanya jawab, dapat melalui chat room atau menggunakan fitur raise your hand di Zoom. Kemudian operator akan meng-unmute peserta yang akan bicara. Ini akan di-mute kembali setelahnya. Ya, baik. Kemudian, Bapak Ibu, berikut ini akan kami informasikan narasumber yang berkesempatan bisa sharing dengan teman-teman di sini semua. Saya akan bacakan profilnya. Ya, baik. Nah, ada pembicara kita, namanya yang adalah Saidur Rahman, atau lebih dikenal dengan Bang Said. Tempat tinggalnya di Rajek Teras, Green Resident, Blok GB nomor 3, Kelurahan Sukamana, Kecamatan Rajek, Tangerang, Banten. Beliau saat ini memegang amanah di Sekolah Al-Amanah, Tangerang. Kemudian untuk pendidikan, di formalnya, beliau merupakan lulusan Magister Teknologi Pembelajaran di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, kemudian training dan workshop, pendidikan anak usia dini, modul 1 sampai 7 PPOT di Al-Falah, kemudian Diklat Instruktur Nasional Kurikulum 2013 di Kemdikbud, Diklat In Guru Pembelajar Kemdikbud 2017, workshop, ini saya nggak bisa baca Pak Ferry. Diklat In, boleh ke atasnya Pak Ferry? Dikit lagi. Ya. Oke, Diklat In Guru Pembelajar Kemdikbud, kemudian workshop, Routine Ritual Tradition for Building Character, CCBT Florida, kemudian workshop Partnership with Families, CCBT juga. Aktivitas saat ini co-founder Smart Parent ID portal parenting. Kemudian beliau juga sudah menulis bukunya berjudul Kami Pun Bisa. Kemudian perkembangan anak di apa nih, saya nggak kebaca, WW ya. Kemudian menulis juga di parenting dan traveling. Oke, bisa dilihat di di www.sialarik.web.id, kemudian bisa dilihat juga di www.bangsaid.com. Beliau juga sangat kreatif menciptakan lagu-lagu anak, bisa dilihat di YouTube channel Said Rahman. Ya. Pada kesempatan kali ini Bang Said akan dimoderatori oleh Ibu Maya Yunus MAG. Beliau merupakan Ketua PPIA Baitul Mal. Saya akan bacakan CV beliau. Nama Maya Yunus MAG, saat ini sebagai Ketua PPIA Baitul Mal. Kemudian beliau juga sebagai Ketua JCT Banten dan juga sebagai Dewan Pendidikan Tangsel. Ya, tempat tanggal lahir Jakarta 21 Maret 1974, ibu dari 4 orang putri. Kemudian nama suami Muhammad Lukman Hakim, dan namanya 4 Soliha. Background dari edukasi atau pendidikannya S1 Peradilan Agama ya, Setiai Darun Najah, S2 Studi Islam UNJ, S3 Manajemen Pendidikan Islam UNJ. Dan semoga
secepatnya akan gelar doktor, insya Allah. Pengalaman bekerja Ketua JSIT Indonesia Wilayah Banten saat ini masih Dewan Pendidikan Tangerang Selatan, Ketua PPA Baitul Mal, Ketua Baitul Mal Business Center, Konsultan Pendidikan, Narasumber Pelatihan Pendidikan dan Parenting, serta Fasilitator First Edu Framework. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa perpanjang kalam, saya silakan kepada Ibu Maya Yunus. Ya, terima kasih Bu Wirda. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Senang bersama Bapak dan Ibu. Ini adalah tahapan kedua dari PPA Baitul Mal untuk menyiapkan kita semua ready untuk menghadapi tahun ajaran 2020-2021 yang insya Allah akan segera kita masuki di Juli ya, pertengahan Juli. Maka sudah sepantasnya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah bahwa Allah memberikan kita karunia, memberikan kita nikmat. Kita bisa ada 137 orang, alhamdulillah, subhanallah, yang sudah berpartisipasi di acara ini. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri dan kebanggaan sendiri buat kita semua. Salat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga zaman nanti. Alhamdulillah Pak Said sudah hadir ya Pak Said. Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan bisa dengar jelas ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, senang bisa ketemu teman sejawat. Usia sama ya Pak? Insya Allah ya. Yang penting semangatnya Bu Maya ya. Semangat terus, kayak kita tua banget ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Lagi ya bisa bersama-sama lagi Pak Said. Amin, insya Allah. Kadang-kadang kita sulit untuk ketemu dan berdiskusi ya Pak, karena masalah waktu, masalah tempat. Iya, di waktu ya. Pembelajaran online ini memudahkan kita ya Pak. Walaupun kita nggak harus datang, nggak harus ketemu tempat, tapi kita bisa bertemu diskusi. Iya, alhamdulillah ya. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Bapak Ibu sekalian, dari orang tua SMP IP Baitul Mal dan SMP TQ Baitul Mal, ini adalah program kita yang kedua setelah FGD pertama kemarin. Kedua adalah kita akan melakukan parenting dan diskusi. Anak-anak kita adalah anak-anak remaja yang mungkin secara teori lebih mudah ya untuk PJJ ya. Orang tuanya nggak harus nemenin duduk gitu ya. Dikasih tugas ngerjain gitu ya. Teorinya bayangan kita begitu ya. Tapi kita udah ngelaksanain 3 bulan kemarin nih. Bapak Ibu sudah melaksanakan 3 bulan kemarin dan pasti ada banyak evaluasi dan masukan untuk ke depan. Dan Bapak Ibu, di Juli 2020 besok, kita sudah memutuskan bahwa awal tahun ajaran baru kita akan online. Kita akan buat online baik di SMP IP ataupun SPTQ. Mungkin ada 1 atau 2 hari diminta hadir, tapi itu juga dengan kepastian bahwa Bapak Ibu siap untuk mengantarkan anak-anak dan anak-anak siap datang dan siap pulang gitu ya dalam kondisi yang aman. Nah, anak-anak kita alhamdulillah sudah remaja, sudah menjelang dewasa. Anak SMP, pembelajaran jarak jauh harusnya tidak terlalu banyak permasalahan. Tetapi yang jadi catatan kita adalah kita semua belum pernah melaksanakan secara terencana, secara matang PJJ. Kita biasa melakukan PJJ pembelajaran itu offline tentu saja. Anak-anak datang dari pagi sampai sore, bahkan kadang-kadang sampai maghrib ya di sekolah gitu ya. Nah sekarang di Juli ini pilihan kita adalah kita akan melakukan pembelajaran online. Insya Allah Bu Wirda dan timnya sudah merencanakan ya apa yang akan dilakukan dan kita ingin memastikan bahwa pilihan kita untuk pembelajaran online ini adalah suatu pilihan yang sudah kita rencanakan dengan matang. Lembaga siap, sekolah siap, orang tua siap, semua siap. Nah, alhamdulillah hari ini kita ada bersama Pak Said yang sebagai kepala sekolah praktisi pendidikan, kemudian ilmunya dan pengalamannya juga subhanallah, kita bisa sharing sama-sama seperti apa sih
anak remaja usia 12 ya, sampai 11, 12 sampai 15 tahun ya. Agar kita jauh lebih siap lagi menghadapi anak-anak kita dan menghadapi pembelajaran online ini. Silahkan Pak Said, tanpa panjang lebar, nanti kelamaan di saya. Link dan internet saya serahkan pada Pak Said. Silahkan Pak Said. Oh, Pak Said masih mute tuh. Sebentar. Oh, masih mute ya. Sebentar. Ada yang bisa tolong unmute kan Pak Said? Nanti nggak bisa. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Maya Yunus, Bu Maya, panggilan akrabnya ya Bu ya. Alhamdulillah sudah memberikan kesempatan juga kepada saya untuk silaturahim dengan Bapak dan Ibu Guru Wali Murid SMPIP ya, SMPIP Baitul Mal. SMPIP dan SMPTQ. Oh, ada SMPTQ juga ya Bu ya. Oh, alhamdulillah. Makanya agak banyak ya, subhanallah, ini saya surprise sekali ini sangat. Ini belum semua Pak. Oh gitu. Masih terus ada ini. Iya. Masya Allah, iya. Mudah-mudahan makin banyak yang terwarnai ya, Bu Maya, terwarnai dengan nilai-nilai kebaikan, terutama dari teman-teman di Baitul Mal, insya Allah. Seperti tadi yang disampaikan Bu Maya, Bapak Ibu semuanya, saya hari ini berbagi pengalaman. Saya diamanahi di sekolah saya sebagai kepala SMP. Jadi sehari-hari memang saya berinteraksi dengan anak-anak usia 12, 13, 14, mungkin ada beberapa anak yang sudah 15 atau juga 16 tahun. Jadi apa yang saya sharing dengan Bapak dan Ibu semuanya, ini merupakan pengalaman-pengalaman saya selama berinteraksi dengan anak dan juga tentunya pengetahuan-pengetahuan yang saya punya yang mungkin bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu mendukung proses pembelajaran jarak jauh yang kita semua mau tidak mau ya, ini tidak ada pilihan lain ya. Kita harus beradaptasi, orang tua harus beradaptasi, guru harus beradaptasi. Kalau anak-anak insya Allah mereka sangat mudah beradaptasi dengan kondisi ini. Karena ini sesuatu mungkin yang bisa jadi menyenangkan buat mereka ya. Apalagi untuk anak-anak remaja, nanti kalau kita gali lebih dalam, anak-anak remaja itu sangat menikmati waktu-waktu dengan teknologi, khususnya dengan smartphone ya. Jadi saya coba share screen ya. Bisa lihat screen yang saya share, Bapak dan Ibu semuanya ya. Bu Maya bisa lihat, Bu Maya? Kelihatan, insya Allah. Baik, insya Allah kelihatan ya. Saya coba, sayanya yang. Baik, saya langsung mulai, Bu Maya. Silakan. Ya, baik. Silakan. Jadi, Bapak dan Ibu semuanya, saya sebelum nanti kita diskusi tentang bagaimana sih karakteristiknya ya anak-anak usia 11 sampai 14 tahun atau mungkin 15 tahun, saya ingin sampaikan tentang bagaimana sebenarnya anak-anak kita berkembang. Nah, anak-anak kita berkembang itu mulai dari sebenarnya dari ketika proses pembuahan sel sperma pertama dengan sel telur itu sudah terjadi proses pertumbuhan sekaligus perkembangan, ya, perkembangan sel-sel saraf khususnya maupun sel-sel bagian tubuh yang lain. Nah, tapi saya cuman akan coba bahas dari ketika sesudah lahir sampai usia-usia lewat remaja ya, lewat remaja walaupun ini nanti seputar remaja. Jadi anak-anak kita ketika lahir dari 0 sampai 1 tahun itu adalah sedang proses mengembangkan rasa percaya. Maka Allah taruh makanan bayi itu paling dekat di dada ibunya. Karena dulu ketika dia ada di dalam kandungan, semua kebutuhan dia itu selalu terpenuhi dengan otomatis. Jadi kalau misalnya dia kepengen makan, itu makanan dari ibu sampai ke bayi melalui plasenta. Dia butuh tidur ya dia tidur di situ. Nah, ketika dia lahir di dunia, ini adalah sesuatu yang baru buat dia. Sesuatu yang baru dan dia harus percaya bahwa lingkungan baru ini adalah lingkungan yang membuat dia nyaman.
dan dia punya pandangan positif tentang dunia yang baru ini. Nah, kalau kita melihat ada anak-anak usia 11-12 tahun, anak-anak remaja kita, anak-anak kita yang sebentar lagi masuk SMP atau sekarang ada di bangku SMP, mereka kok nggak mau nurut ya sama kita, itu artinya ada miss di masa-masa 0 sampai 1 tahunnya ini. Jadi rasa percaya dia sama kita mungkin luntur atau mungkin memang mereka tidak percaya. Kalau Bapak dan Ibu dulu pernah bawa anaknya masuk SD, kemudian anaknya itu tidak tidak bisa ditinggal di sekolah, harus ada ibunya, itu ada miss di tahap-tahap ini. Kemudian di usia 2-3 tahunnya itu adalah masa perkembangan modal dasar membangun kemandirian anak. Nah, di sini anak-anak kita bangun untuk dia mulai melakukan sesuatu dengan sendiri. Dia bisa makan sendiri, dia bisa melepas pakaian sendiri. Pelan-pelan modal dasar perkembangan kemandirian ini bertambah. Sampai akhirnya ketika dia masuk usia 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, dia sudah punya kemandirian yang sesuai. Dia bisa minimal anak-anak SMP bisa masak nasi sendiri ya. Jadi kalau sampai usia itu dia belum bisa atau apalagi masih banyak hal-hal yang harus dibantu dari dia, itu akan ketahuan, oh masalahnya ada di modal kemandiriannya belum terbangun. Jadi saya kasih tahap-tahap bagaimana anak berkembang seperti ini supaya Bapak dan Ibu semuanya yang menyimak bisa tahu apa yang terjadi kepada anak-anak kita sekarang itu adalah hasil dari proses perkembangan yang sebelumnya. Jadi kita harus terima mereka, apapun tampilan mereka sekarang, apapun perilaku mereka sekarang, itu adalah proses dari ketika bayi sampai dengan usia sekarang. Di usia 4-5 tahun, anak-anak itu berkembang, mulai belajar mengembangkan keterampilan dasar yaitu inisiatifnya. Jadi di usia ini anak-anak kita dorong untuk mau melakukan apapun, maka kita tidak perlu suruh dia, kita tidak boleh larang dia, karena dia sedang mencoba untuk melakukan sesuatu, sehingga nanti dia punya rasa ingin melakukan itu karena dirinya sendiri. Teman-teman di TKIT Baitul Mal, saya rasa sudah terapkan ini di setiap sentra, proses pembelajaran, disediakan banyak sekali mainan, dan anak diperbolehkan untuk memilih sendiri mainannya. Itu adalah cara guru membangun kemampuan dasar inisiatifnya. Maka nanti kalau kita ketemu anak 11 tahun, anak 12 tahun, 13 tahun, kok anak saya itu nggak punya inisiatif sama sekali ya Pak? Kenapa dia baju kotornya nggak ditaruh ke tempatnya gitu. Kemudian saya pulang capek-capek, anak saya kok nggak bersih-bersih rumah gitu. Nah ini berarti ada pondasi kemampuan inisiatif yang belum terbangun, yang perlu kita tambal itu bolong-bolongnya kalau saya sebutnya. Kemudian di usia 6-12 tahun itu anak-anak kita berkembang industrinya, rasa kerja kerasnya. Maka di SD teman-teman guru-guru SD membangun mereka untuk punya kerja keras yang tinggi. Dia belajar melalui kerja, melakukan sesuatu, melakukan percobaan, membuat hasil karya, itu semua cara belajar anak SD, sehingga akhirnya ketika dia lewat masa ini, dia punya kemampuan yang tinggi, dia punya kompetensi untuk melakukan banyak hal, dan dia tidak mudah menyerah. Nah, sekarang kita akan coba mengenal anak-anak kita yang ada di usia 13 tahun, ya walaupun sebenarnya akan dimulai di usia 11 tahun. Jadi anak-anak kita yang di usia-usia ini orang-orang sebutnya remaja. Kalau saya lebih senang menyebut mereka anak-anak formal operasional. Anak-anak formal operasional itu anak-anak usia 11 sampai dengan 14 tahun. Atau mungkin lebih dari 14 tahun. Nah, periode anak-anak kita yang remaja ini, anak ibu mungkin, anak bapak ibu ada yang usia 12 tahun, sekarang yang masuk SMP, atau 13 tahun, 14 tahun, dan juga 15 tahun, mereka ini sedang berada di periode yang unik. Saya sebutnya periode unik, energik,
apa ya, banyak energinya tinggi, kemudian excitement, mereka excited sekali, mereka sangat tertarik dengan banyak hal, dan mereka sangat ingin coba hal-hal baru. Tapi mereka semua akan punya model ini kalau mereka terbangun tadi sampai dengan 11 tahunnya tadi, tahap-tahap yang sebelumnya itu terisi dengan sempurna. Jadi anak-anak kita sekarang itu akan sangat bergantung pada pengalaman-pengalaman hidup dia sebelumnya dan pengaruh orang tua serta budaya di keluarga maupun di lingkungan. Jadi akan sangat berbeda mungkin anak-anak di Baitul Mal dengan anak-anak kami di Alamana di Tangerang, di Kabupaten Tangerang ya, karena budaya-budaya yang berbeda. Dan mungkin anak-anak di satu sekolah pun ada yang budaya keluarganya berbeda, dan itu pasti akan pengaruh. Kenapa ada anak yang bermasalah gitu? Bisa jadi budaya di keluarganya tidak menerapkan model disiplin, sehingga mereka tidak disiplin ketika berada di sekolah. Jadi ini sangat penting ya. Ketika kita melihat anak kita sekarang itu, kita sedang coba flashback ke belakang, itu pengalaman hidup seperti apa yang sudah kita coba kasih. Pengaruh orang tua yang seperti apa. Budaya-budaya di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat seperti apa yang berpengaruh pada mereka. Bapak Ibu, saya mohon izin, mungkin saya matikan video saya supaya koneksinya agak stabil. Ini saya dapat notifikasi koneksinya tidak stabil, jadi saya coba matikan dulu ya. Oke, saya lanjutkan Bapak dan Ibu semuanya. Oke, ya. Ini karakteristik tipikal. Karakteristik tipikal itu artinya secara umum anak-anak kita yang usia 11 sampai 14 tahun itu seperti ini. Tapi bisa jadi ya, anak Bapak Ibu belum seperti ini atau jauh lebih smooth, jauh lebih baik daripada ini. Tadi itu bergantung kembali kepada pengaruh lingkungan budaya, kemudian lingkungan keluarganya gitu. Kalau keluarganya itu dari usia dini sudah menerapkan model disiplin yang baik, pasti mungkin secara kematangan emosional dia akan lebih baik. Jadi ini sangat bergantung, saya bilang ini tipikal itu artinya umumnya seperti ini. Anak-anak kita yang 11-14 tahun, mereka mandiri. Artinya mereka sudah tidak suka disuruh-suruh, mereka ingin melakukan sesuatu secara mandiri dan mereka belajar itu dari orang tuanya. Jadi di usia ini kita harus banyak memodelkan yang benar. Mungkin kita harus sedikit bicara untuk anak-anak usia ini, lebih banyak memodelkan yang benar. Kemudian mereka emosional. Emosional itu dipengaruhi oleh hormonal yang bawah, ya. Jadi karena pengaruh-pengaruh hormon inilah membuat mereka merasa ingin mengambil tantangan. Kadang-kadang mereka tidak memikirkan dampaknya dulu. Mereka lakukan dulu, mereka bertindak dulu, baru berpikir. Nah, itu akibat dari perubahan hormon. Bukan mereka ingin menantang kita atau memberontak kepada guru ataupun orang tuanya. Itu semua dipengaruhi oleh perubahan-perubahan fisik dan perubahan-perubahan biologis hormonal khususnya yang ada di tubuhnya. Lebih jelasnya saya akan bagi dua. Jadi ini sebenarnya 11-14 tahun tuh mirip-mirip ya. Tapi secara umum 11-12 itu sangat mirip, nanti 13-14 sangat mirip, antara keduanya ada sedikit perbedaan. Nah, anak-anak ini saya sebut tadi anak formal operasional. Artinya disebut formal itu mereka sudah bisa berpikir yang abstrak, Bapak Ibu. Jadi mereka itu sudah bisa membayangkan akibatnya secara tanpa harus mengalaminya dulu. Maka mereka akan punya kemampuan memprediksi, kemampuan menginvestigasi. Ini kalau saya melakukan seperti ini, hipotesis ya, maksudnya kalau saya lakukan seperti ini, kira-kira akibatnya seperti apa ya? Kalau saya lakukan dengan cara yang berbeda, saya akan dapat yang seperti apa? Nah, mereka sudah bisa membayangkan seperti itu untuk anak-anak usia 11 sampai 14 tahun.
Kemudian mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi, senang membantu sebenarnya, dan harusnya sudah bisa kita andalkan untuk beberapa pekerjaan rumah. Jadi kalau kita pulang, kita punya anak remaja, tapi kita pulang ke rumah masih belum belum rapi, tidak bisa mereka belum bisa diandalkan. Artinya ada masalah dengan anak-anak kita, sehingga kita nanti harus segera menghubungi guru atau konselor ataupun psikolog untuk gimana nih caranya saya menghadapi anak saya. Kemudian mereka secara umum di rumah saya sampaikan, saya bagi menjadi 4. Yang pertama dari sisi makan, anak-anak ini akan senang makan, terus-menerus sering lapar, memiliki sedikit ketidaksukaan. Artinya anak-anak usia 11 tahun ke atas ini seharusnya sudah tidak pilih-pilih makan. Mereka harusnya sudah mulai coba semua banyak makanan ya, walaupun itu mungkin mereka tidak sukai. Kami ada contoh anak, saya menerima anak di sekolah, yang satu tidak suka makan tempe, yang satu tidak suka makan tahu. Jadi sedangkan di sekolah kami itu kalau makan itu apa yang disiapkan oleh sekolah. Nah, kadang-kadang tempe, kadang-kadang tahu, ya lebih seringnya itu tuker-tukeran lah gitu ya. Mereka nggak bisa makan itu, menurut mereka. Tapi kemudian karena kami tahu harusnya anak usia 11 tahun ke atas itu sudah tidak pilih-pilih makan, artinya mereka pun sebenarnya mau coba makanan yang tidak disukai, kita pelan-pelan untuk mengajak mereka untuk coba itu. Nah, alhamdulillah ya proses sebulan, 2 bulan, sampai 6 bulan akhirnya anak-anak ini ya sudah makan seperti biasa. Apapun yang sekolah siapkan, apapun yang mereka terima, mereka makan. Artinya kita sebagai guru ataupun orang tua tidak boleh saya bilangnya kalah gitu ya, kalah dengan anak. Kalau kita paham perkembangan mereka, nanti kita bisa berikan program yang tepat. Mereka butuh banyak snack, jadi jangan kaget anaknya kok makan banyak, kok pulang sekolah suka nyari buka-buka kulkas, kemudian nyari-nyari makanan-makanan kecil, makanan ringan di lemari-lemari gitu. Atau mungkin di kamarnya dia nyetok makanan juga bisa ya kalau dia dapat uang jajan. Nah, anak-anak perempuan akan mulai menghubungkan makan dan berat badannya. Jadi mereka akan mulai jaga makanan gitu, mulai sadar bahwa kalau saya makan banyak itu nanti saya akan jadi lebih bertambah berat badannya gitu ya. Untuk merawat tubuh, mereka merawat tubuhnya itu sangat care sama tubuhnya. Jadi kalau anak-anak kelas 5, kelas 6 sudah mulai ngantongin sisir, kita nggak kaget lagi. Karena memang mereka sudah mulai sadar tadi perubahan hormon yang terjadi di dalam tubuhnya itu membuat dia mempengaruhi pola pikirnya untuk menjaga penampilan. Lebih sering mandi, ya, lebih sering mandi supaya bersih. Tapi di sisi lain dia masih butuh masukan dari kita untuk cuci tangan, kemudian rajin membersihkan gigi, ya. Meskipun di sisi yang lain mereka sebenarnya sangat jaga penampilan. Kemudian butuh banyak tidur. Kadang-kadang mereka begadang ya. Kadang-kadang mereka begadang di akhir pekan. Apalagi kalau memang budaya di keluarga itu membolehkan anak-anak untuk tidur larut malam. Ya mereka akan senang untuk menghabiskan waktunya melakukan hal-hal yang mereka sukai, sehingga mereka akhirnya jadi telat tidur. Jadi kenapa kok anak saya dulu waktu SD Pak, dia ini ya nggak pernah telat subuhnya. Kok tiba-tiba sekarang pas SMP susah banget dibangunin ya subuhnya. Nah ini sebenarnya terjadi karena tadi perubahan hormon yang membuat mereka itu ingin punya energi yang tinggi, ingin banyak melakukan sesuatu, sehingga malam hari itu mereka kepengennya selesai. Ya, baik itu pekerjaan sekolah maupun yang berhubungan dengan game misalnya. Itu. Secara sosial, mereka seharusnya sudah mulai tidak suka main-main yang tidak terarah. Mereka sudah lebih senang berkompetisi. Mereka lebih senang grouping dengan teman-teman laki-laki terutama. Ya, mereka lebih senang rame-rame
misalnya main bola yang sifatnya kompetitif, menang kalah, ataupun olahraga-olahraga yang lain. Dan mereka antusias dengan hal-hal yang sifatnya teknologi. Anak 13-14 tahun sedikit sudah lebih baik. Maka nanti misalnya dia sudah kelas 8, sudah kelas 9, sudah tidak seperti anak 11-12 tahun lagi yang emosinya masih banyak, tapi kadang-kadang bisa lebih dari itu. Mereka sangat moody sekali ya, artinya tergantung sama mood. Mereka kadang-kadang mudah diajak, kadang-kadang nggak suka, tapi mereka lebih tidak suka dengan banyak campur tangan orang dewasa. Mereka lebih senang mendengarkan teman, dan mereka di usia ini sudah pandai untuk mengkritik gurunya, mengkritik orang tuanya. Kalau memang itu dia nggak suka, biasanya dia sampaikan secara langsung, kemudian mulai coba untuk menentang aturan-aturan yang kita buat, ya. Disinilah kita sedang diuji untuk istiqomah atau tidak dengan aturan-aturan yang kita sepakati bersama dengan mereka. Kemudian di usia ini kita sudah bisa mengajak mereka untuk mulai memikirkan impian masa depan mereka. Mereka tertariknya di bidang apa sih? Mereka minatnya apa? Nah, itu kita sudah bisa kasih gambaran-gambaran yang banyak tentang karir yang berhubungan dengan minat mereka itu di masa mendatang. Mereka sebenarnya pekerja keras, senang belajar, inventif, itu mereka senang banget menemukan sesuatu, ya. Sangat senang dengan teknologi, sangat senang dengan jejaring sosial, chatting, terutama dengan temannya. Secara umum sehari-hari ya tidak jauh berbeda dengan anak 13-14 tahun. Mereka sudah aware dengan tubuhnya, sehingga mereka sudah mulai jaga penampilan. Anak 13-14 tahun ini sangat nggak suka kalau gurunya di sekolah atau orang tuanya nyuruh motong rambut, laki-laki ya khususnya ya, laki-laki disuruh cukur rambut. Buat mereka rambut itu apa ya, sesuatu kayak mahkota yang harus dijaga. Maka kita sebenarnya tidak paksa, tapi kita kasih modeling yang bagus untuk mereka. Kalau mereka sering melihat orang-orang dengan penampilan misalnya rambut yang panjang, urakan, bisa jadi itu akan mereka tiru. Karena mereka sedang mencari identitas dirinya. Kalau pengasuhan di rumah, di sekolahnya tepat, mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan itu. Tapi kalau kurang, orang tua mungkin banyak bekerja, di sekolah juga dia tidak ada yang dekat dengan guru, dia akan lebih dekat dengan orang-orang yang menerima dia. Nah, kalau yang menerima dia adalah orang-orang yang tidak tepat, ya bisa jadi nanti dia akan terpengaruh. Sangat mudah terpengaruh. Dari perkembangan tadi, saya menyimpulkan beberapa cara belajar anak ini yang bisa kita dorong untuk membangun potensi yang ada pada mereka, ya. Mereka energik dan penasaran. Artinya kita harus siapkan banyak pengalaman-pengalaman yang melibatkan fisik. Bapak Ibu bisa melihat potensi anaknya ada di mana. Bisa baca itu. Oh, ternyata dia senang basket, dia senang bola, dia senang bermain voli atau olahraga yang lain gitu. Itu potensi-potensi itu bisa kita amati, kemudian bisa kita arahkan. Dia tertarik untuk mencoba sesuatu ya, tapi butuh bimbingan. Artinya kita orang tua maupun guru di sekolah tidak boleh melepas begitu saja. Tadi mereka mencoba untuk melanggar aturan, tapi tetap butuh batasan dari kita sebagai orang dewasa. Mereka senang kegiatan yang sifatnya kompetitif, permainan papan yang rumit, maksudnya permainan papan tuh seperti mereka menciptakan sendiri ya, seperti misalnya ular tangga yang lebih rumit, kemudian halma yang lebih rumit, catur, kerajinan tangan, senang mengumpulkan barang, membuat model. Itu adalah cara-cara mereka belajar. Mengumpulkan uang,
maka di usia ini kita sudah bisa ajarkan mereka berdagang. Dan mereka sangat tertarik dengan teknologi, bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan internet. Disinilah tugas orang tua untuk kontrol itu, untuk bantu mereka menggunakan teknologi itu secara bijak dan benar. Beberapa kegiatan yang disarankan untuk membangun potensi mereka, yang pertama adalah kita harus coba komunikasi terbuka. Bapak Ibu siapkan waktu yang bisa dihabiskan bersama dengan mereka. Bisa dengan misalnya di akhir pekan masak bareng, nonton film bareng gitu ya. Atau kalau memang rutinitas di rumahnya terbangun dengan baik, kita bisa siapkan waktu-waktu sehabis maghrib itu untuk baca Quran bersama, mengkaji kitab bersama seminggu sekali atau mungkin setiap malam. Gitu. Dorong mereka untuk senang membaca. Ajak mereka ke perpustakaan, toko buku, kemudian siapkan juga waktu untuk kita diskusi. Anak-anak usia formal operasional ini, mereka senang berdiskusi, mereka senang didengarkan. Jadi kita bisa pancing mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Menurut kamu, gimana kalau kita terapkan new normal gitu? Apa sih dampaknya, apakah kita sudah siap? Nah, kita bisa tanya-tanya hal-hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi aktual sekarang. Mereka sangat senang memperhatikan itu semua. Berikan tanggung jawab buat mereka, kasih tugas rutin di rumah. Ya, setiap anak formal operasional harus punya 1 atau mungkin lebih dari 2 tugas rutin di rumah. Bisa merawat tanaman, bisa membantu membacakan buku untuk adik setiap malam, sudah bisa cuci piring, ngepel, atau kegiatan-kegiatan rumah yang lain yang tentunya itu semua pasti akan bermanfaat buat hidup dia. Ya, di sini sebenarnya dia sedang belajar untuk bertanggung jawab. Kemudian coba untuk rancang bangun, ajak mereka untuk mengumpulkan barang-barang bekas, membuat maket, ya, membuat struktur, bangunan-bangunan perpustakaan, misalnya pasar, stasiun, luar angkasa. Nah, ajak mereka ke suatu tempat, biarkan mereka mengamati. Jadi siapkan waktu untuk bersepeda sama-sama, misalnya ke suatu tempat, kemudian lihat daerah itu ada apa. Nah, kemudian pulang ke rumah bisa diajak untuk merancang. Menurut kamu apa yang bisa kamu berikan gitu solusi terhadap masalah yang ditemukan, misalnya ketika tadi diajak bersepeda bareng-bareng. Kemudian anak-anak usia ini sudah bisa kita libatkan untuk merancang pertunjukan. Jadi kalau Bapak Ibu di RT-nya, di sekolahnya, ataupun di lingkungan yang lebih luas itu ada kegiatan-kegiatan, seharusnya sudah bisa melibatkan mereka sebagai panitia, sebagai pengisi acaranya gitu. Kemudian fundraising ya, anak-anak ini kita bisa bantu untuk menggalang dana untuk memecahkan masalah, misalnya kita ajak mereka ke suatu tempat yang mereka menemukan kasus-kasus kemiskinan gitu, ajak mereka untuk membantu itu dengan cara mengumpulkan uang, bangun empati dan kepedulian mereka. Organisasi sosial, jadi mereka sudah bisa, kalau misalnya ada mentoring, kita ikutkan ke dalam mentoring, kemudian ada klub-klub olahraga, memanah, berenang, kemudian atau klub-klub kerelawanan yang di mana itu misalnya di lingkungan kita ada relawan-relawan seperti di Rumah Zakat misalnya atau Dompet Duafa, itu mereka ada relawan-relawan pendidikan. Nah, anak-anak kita itu bisa kita libatkan untuk terlibat di dalam organisasi sosial seperti itu. Ajarkan manajemen waktu, ya. Kalau anak-anak SD, rutinitasnya itu sudah dibuat oleh orang tua atau guru, anak SMP seharusnya bisa membuat jadwal sendiri. Kami di sekolah itu setiap pagi, anak-anak di masa pandemi ini, mereka bikin action plan. Hari ini mereka mau apa saja yang mau dilakukan. Jadwalnya
jam berapa mereka mau diskusi, mau sharing sama guru matematika jam berapa. Itu mereka sendiri yang atur. Mereka atur waktunya, mereka atur cara bertemu dan berkomunikasi dengan guru. Jadi mereka terbiasa mengatur dirinya sendiri. Tadi kan di awal mereka tuh sangat mandiri ya, maka kita berikan kebebasan mereka untuk mengelola waktu. Salah satu ciri anak yang berkembang baik di usia formal operasionalnya ini adalah anak-anak yang pandai mengatur waktu. Jadi kalau misalnya kita, orang dewasa ataupun anak-anak kita sekarang belum bisa atur waktu, itu kita perlu bangun dulu ini, gitu, manajemen waktu ini agar bisa mendukung banyak perkembangan yang lain. Kemudian terakhir, itu siapkan anak-anak kita untuk berhadapan sama situasi yang sulit. Ketika mereka misalnya ketemu sama orang yang menawarkan hal-hal negatif, gitu, itu semua harus sudah kita kenalkan apa dampaknya, bagaimana cara kita menolak, misalnya ketika ditawari rokok, ataupun misalnya ditawari obat-obatan, atau diajak untuk melakukan hal negatif, misalnya kebut-kebutan. Nah, anak-anak kita harus kita siapkan untuk bisa menolak itu. Bu Maya, mungkin itu dari saya. Ini terakhir, Bapak Ibu, nanti tolong dicek anak-anaknya. Harusnya anak-anaknya sudah punya, ini saya kasih developmental alert ya, artinya peringatan perkembangan. Kalau anak Bapak Ibu sampai 13 tahun belum seperti ini, segera komunikasi sama guru, segera komunikasi dengan Bu Maya dan teman-teman di Baitul Mal untuk cari solusi. Ya, artinya harusnya anak-anak Bapak Ibu di usia 13 tahun, setelah mereka balik, itu mereka sudah mulai bergeraknya kontrol di rumah, nggak gampang jatuh, ya, nggak gampang nabrak-nabrak. Kemudian mereka punya energi yang tinggi, walaupun makannya banyak, tapi mereka tuh melakukan banyak hal itu semangat. Nah, kalau anaknya masih lemes, segera hubungi gurunya. Kemudian kalau anak 13 tahun, dia sudah fokus kepada tugas-tugas. Jadi ketika proses pembelajaran jarak jauh ini dilakukan, dia dapat tugas dari gurunya, itu dia harusnya tuntas pekerjaannya itu dan fokus mengerjakannya. Jadi kalau masih ada yang belum tuntas, apalagi sampai tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak mengumpulkan pekerjaannya, berarti ada masalah di situ yang perlu kita urus segera. Dia harus sudah memahami hubungan sebab akibat. Ini sederhana, Bapak Ibu. Kami menerima anak-anak yang menginap, yang mondok ya. Saya ada anak 14 tahun yang ketika dia nyuci, dia langsung siram airnya ke bawah. Padahal di bawah itu di lantai 1 itu ada banyak orang, ada banyak barang. Artinya dia belum mengerti hubungan sebab akibat, apa yang terjadi kalau dia lakukan seperti itu. Nah, anak-anak kita di usia 13 tahun harusnya sudah punya kemampuan untuk membuat hubungan sebab akibat tadi. Dia harusnya sudah tidak banyak agresi lagi, tidak banyak fisik ya. Harusnya sudah bisa menangani konflik, menangani kritik, menangani frustasi dengan cara yang wajar. Dengan cara yang wajar itu dengan bicara. Jadi kalau dia ada masalah, dia harusnya sudah bicara. Dia nggak suka sama gurunya, dia bicara sama gurunya, Pak, saya kok nggak nyaman. Saya kepengennya Bapak ngajarnya seperti ini, misalnya gitu. Nah, harusnya anak-anak 13 tahun sudah mulai mampu melakukan seperti itu. Nafsu makannya harusnya banyak. Kalau anak kita masih suka melewatkan makan, nggak makan malam, nggak sarapan pagi, berarti ada masalah di situ yang perlu kita urus segera. Dan tentunya mereka sangat mandiri ya, mereka punya rasa ingin didengar, jadi mereka ingin mempertahankan pendapat pribadi mereka ingin didengar, mereka ingin dihargai. Itu anak-anak usia 13 tahun. Mungkin itu saja Bu Maya dari saya. Saya rasa mungkin belum cukup jelas karena sebenarnya banyak sekali kalau kita mau kaji per tahun gitu. Anak 11 tahun tentunya tidak sama dengan anak 12 tahun, 13 tahun secara mendalam. Tapi Bapak dan Ibu, apapun anak-anak kita sekarang,
ya, itu adalah hasil dari proses pendidikan dari 0 sampai dengan usia dia sekarang. Kalau dia 14 tahun berarti 0 sampai 14 tahun. Itulah yang menjadikan anak kita seperti sekarang. Tugas Bapak Ibu adalah menerima itu, kemudian mencari apa potensi anak kita, kemudian mengembangkannya. Nah, semua akan kembali kepada kita. Jadi mungkin ada anak-anak yang sekarang usianya 14 tahun, tapi ternyata apa yang saya sampaikan tadi nggak ada semua, Pak. Anak saya belum sampai segitu semua, dia masih berpikirnya konkret, dia belum mandiri. Ya kita terima itu, dan kita akan fokus kepada apa yang dia punya saat itu. Ya, jadi tidak perlu dibandingkan dengan anak-anak yang lain, karena semua anak itu adalah produk terbaik dari Allah buat kita. Itu saya Bu Maya, saya kembalikan kepada Bu Maya, mungkin ada diskusi terkait ini. Oke, subhanallah Pak Said, terima kasih banyak. Banyak hal banget sebenarnya memang yang kita dapat dan pasti masih belum puas karena ilmunya harus banyak ya. Tapi ini sebagai pengantar kita bahwa apapun performance, apapun tampilan anak kita saat ini, itu adalah hasil dari pengalaman-pengalaman dia sejak sebelum dalam kandungan, ketika lahir, ketika kanak-kanak, dan ketika SD, dan sampai saat ini ketika seusianya. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang dilewati ya Pak. Dan iya, betul. Bagian besar, andil terbesar adalah karena pengalaman itu disediakan oleh lingkungan gitu kan. Iya, benar. Guru adalah lingkungan yang terdekat. Jadi bukan masanya untuk menyesali, untuk berkeluh kesah tentang performance anak kita, tampilan anak kita. Tapi sekarang saatnya kita untuk membaca anak kita dan tahu apa kebutuhannya setelah buat program. Wah, subhanallah, subhanallah. Oke, Bapak, ini Bapak Ibu, saya ada berapa nih peserta? 211. Yang di YouTube juga banyak nih Pak. Saya lihat di grup-grup kelas juga banyak yang izin lewat YouTube ya. Kalau lewat YouTube kan lebih mudah ya. Iya. Jadi, nah kalau saya izinkan untuk ada yang tanya, kelihatannya repot ya. Secara langsung. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh lewat chat room aja ya. Nanti saya bacakan, insya Allah. Nanti akan kita diskusikan. Sepertinya banyak sekali yang nanya nih kayaknya. Di chat room ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Iya, udah ada banyak. Makanya kayaknya saya mohon maaf ya Bapak Ibu nggak bisa kasih kesempatan share langsung. Ini ada yang terakhir dulu nih saya bacakan. Jika ada tugas dari sekolah, tuntas, namun seringnya di limit waktu terakhir. Awalnya santai, SKS Pak SKS, kita semua kayaknya dulu kayak gitu kayaknya, gitu ya. Awalnya santai, setelah tahu detailnya, buru-buru selesai. Tuntas sih, tapi bikin deg-degan dan bikin, aduh nih anak nggak kerja-kerjain juga, gitu. Kira-kira gimana tuh Pak? Oke, Bismillah ya, Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang memang begini. Ketika dia menyelesaikan di akhir pun kadang-kadang kualitas kerjanya juga kurang ya. Jadi anak-anak yang terbiasa deadline itu mereka akan cenderung ya, tidak semuanya, tapi cenderung mengerjakannya secara asal-asalan sehingga hasilnya kualitas kerjanya juga kurang. Maka bagaimana cara kita mengatasinya? Kita bangun kesadaran anak tentang tanggung jawab. Emang ini panjang, tapi begini, tadi tugas kita di rumah, mudah-mudahan ini Ibu Ummu Hanan ya bisa mendampingi anaknya di rumah, mudah-mudahan di rumah. Jadi ketika pagi hari itu selalu buat rencana. Jadi misalnya dapat pekerjaan apapun dari guru di pagi hari itu buat rencana. Apa rencana kamu hari ini? Nah itu kalau bisa dituangkan dalam kami di sekolah sebutnya action plan, to-do list harian gitu Bu Maya. Jadi anak-anak itu sudah buat itu di pagi hari, mau menyelesaikan ini jam berapa, mau menyelesaikan ini jam berapa. Nah, tugas kita orang tua itu mengontrol itu. Guru juga sama. Jadi guru mengontrol itu. Controlling untuk anak usia 11-14 tahun ini memang mereka sangat tidak suka dikontrol dalam tanda kutip kita terus-terusan nanya, kamu udah ngerjain belum? Kamu udah ngerjain belum? Kamu udah ngerjain belum gitu ya. Kesel ya. Ya, akhirnya kita jadi kesel sendiri kan, tadi deg-degan tadi kata Bu Maya. Kalau memang
biasakan malam harinya. Jadi kita pagi itu buat rencana, malam harinya tuh evaluasi sama anak. Waktu yang tepat untuk evaluasi itu biasanya sebelum tidur. Jadi usahakan memang Bapak Ibu semuanya 1 jam sebelum tidur itu kita kumpul bareng, misalnya di ruang keluarga yang tidak ada hambatan, maksudnya tidak ada gangguan kayak handphone gitu ya, TV itu matikan ya, itu matikan dulu, singkirkan dulu gitu, laptop gitu, pekerjaan singkirkan dulu. Tapi kita diskusi sama anak, kami biasanya recalling anak dengan orang tua dengan anak. Tadi gimana hari ini? Iya Mam, aku baru nyelesain udah deadline, atau tadi buru-buru nyelesainnya sehingga ya begitu deh. Nah, di situ di waktu diskusi itulah kita bisa menyampaikan saran kepada dia gitu. Atau kalau tidak memungkinkan seperti itu, usahakan makan. Di meja makan itu kalau perut kenyang insya Allah nyaman gitu. Mereka juga senang cerita gitu ya, di meja makan itu kita cerita sama-sama tadi bagaimana pengalaman mengerjakan tugas, apa kesulitannya, apa yang mama bisa bantu sehingga kamu besok bisa mengerjakan itu tepat waktu. Nah, itu yang kita tuh harus jadi orang tua yang suportif, yang mendukung mereka. Jadi kita nggak, tuh kan kamu tuh udah mama kasih tahu kan, mama tuh udah capek ngingetin kamu kan, ujung-ujungnya kamu ngumpulinnya terakhir kan. Nah, itu tuh judgement kayak gitu tuh nggak nyaman buat mereka. Akan kita lebih baik. Nyaman, ya? Oh gitu ya. Kita juga nggak nyaman. Digituin nggak nyaman kita juga. Iya betul, kita orang dewasa aja nggak nyaman. Jadi akan lebih baik itu kita gimana? Menurut kamu sendiri gimana? Kamu nyaman nggak dengan hasil yang apa ala kadarnya? Kemudian mungkin gurumu akan menilai itu tidak bagus gitu. Nah, kira-kira berikutnya apa yang mama, apa yang ayah, apa yang abi bisa bantu supaya besok kamu bisa kerja tuntas dan tepat waktu. Itu yang perlu kita berikan gitu. Jadi kurang lebih prosesnya tadi bikin rencana, evaluasi, support gitu dengan dianya sehingga besok pagi dia berubah gitu. Iya. Luar biasa ya Pak. Ini kebanyakan pertanyaannya teknis nih Pak. Karena memang kita mengalami langsung teknis ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi tantangan buat kita semua. Tetapi rata-rata tugas kita adalah bagaimana kita bisa bikin program yang tepat dari setiap masalah anak-anak ya Pak. Betul. Dan ternyata peran kita sebagai orang tua juga kuat juga gitu ya. Bisa, jadi nggak bisa anak kita minta untuk melaksanakan tugas, tapi kita nggak sabar nemenin ya. Tadi saya catat dari poin Bapak itu, orang tuanya harus bersabar bikin program bersama anak di awal, biarkan anak kemudian ngeceknya setiap hari, ajak tanya. Rutin. Nah itu berarti kan luar biasa kerja orang tuanya. Iya, aduh. Iya, ini banyak banget nih pertanyaannya. Iya. Iya, tentang mengatur waktu kali Pak. Habis itu setelah mengatur waktu, ada juga yang mengatur waktunya sendiri, jadi malah nggak mau cerita sama orang tuanya gitu. Ini rata-rata sih sebenarnya ini ya, mengatur waktu. Ada yang semangat banget untuk aktivitas sama di OSIS, tapi kalau tugas di guru dia lebih ini gitu. Ada yang dia kontrol dengan gadget, laptop gitu ya. Gimana anak terlalu itu sama rata-rata mengatur waktu dan mengatur punya arahan diri ya Pak. Anak tuh punya arahan diri, tidak berlebihan dalam sesuatu. Rata-rata kan anak udah sekali gadget, itu udah sampai malam hari itu bisa gadgetnya. Nah, gimana tuh Pak? Arahan diri anak-anak ini kayaknya. Mungkin ini secara umum ya. Jadi Bapak Ibu semuanya tadi ada yang pertanyaan tentang bagaimana membangun arahan diri dia gitu terhadap dirinya. Mungkin kasus seperti yang ada di kolom chat itu, kalau misalnya ada anak yang dia sangat bersemangat untuk kegiatan OSIS misalnya gitu ya. Ya. Nah, itu semua sebenarnya PR-nya adalah prioritas Bu Maya. Jadi itu semua adalah kemampuan kita untuk mengidentifikasi mana yang penting, mendesak, penting mendesak gitu, mendesak tidak penting,
Nah, atau tidak penting, tidak mendesak. Kayak sekarang jalan-jalan ke mall itu nggak penting, tidak mendesak ya. Jadi, Kebanyakan dari kita milihnya itu, Pak. Tidak penting dan tidak mendesak, tapi kita lakukan. Karena nah, lebih enak biasanya. betul. Jadi begini, itu modal dasarnya sebenarnya adalah klasifikasi, Bapak Ibu. Klasifikasi itu kemampuan dia untuk menyortir ini milik saya, ini milik orang. Ini pekerjaan yang penting saat ini pekerjaan yang bisa nanti kok dilakukan. Nah, kemampuan mengidentifikasi seperti itu modal dasarnya adalah klasifikasi. Jadi kalau anak Bapak Ibu masih susah melakukan itu, mulai dari klasifikasi yang konkret, Bu. Ajak apa? Ajak beres-beres lemari baju. Oh, beres-beres dulu ya? Betul, beres-beres. Wah, fisik itu, dulu ya? Ya, jadi beres-beres lemari baju contohnya. Jadi di lemari baju itu mana baju yang jarang dipakai, kan itu konkret ya gitu. Mana baju yang sering dipakai, mana baju yang warnanya sama, mana yang warnanya tidak sama. Nah, itu ajak anak untuk mengatur seperti itu. Nah, ketika dia mampu melakukan prioritas yang konkret seperti itu menyortir, mengurutkan sesuatu yang konkret, itu dia akan mudah untuk melakukan memilih prioritas untuk hal-hal yang abstrak seperti pekerjaan-pekerjaan. Jadi dia bisa milih, mana pekerjaan yang kayak OSIS itu misalnya gitu ya, mana pekerjaan rumah yang juga harus dikerjakan, nah mana yang harus dikerjakannya itu sekarang, mana yang bisa nanti, itu akan mudah kalau dia sudah terbiasa untuk klasifikasi barang-barang di rumah. Coba Bapak Ibu semuanya ajak anaknya untuk sortir barang-barang di rumah. Kalau nyuci piring, usahakan dia untuk susun dari yang besar ke yang kecil piringnya, taruh sendok dengan sendok, garpu dengan garpu, piring dengan piring, mangkok dengan mangkok, semua barang ada tempatnya. Itu akan membantu anak untuk punya kemampuan membuat prioritas. Nanti ketika itu lama nggak ya, Pak? Hasilnya lama nggak? Sebenarnya itu Bu Maya harusnya sudah tuntas di usia TK gitu. Jadi harus iya, sekarang anak kita SMP. Iya, makanya jadi kalau kita lihat masalah anak kita sekarang nggak bisa bikin prioritas, itu karena dulunya TK-nya mungkin tidak diajarkan untuk klasifikasi benda-benda kayak tadi, nggak diajarkan untuk nyortir pakaian, nyortir barang, nyusun sepatu di raknya gitu. Jadi kegiatan beres-beres itu kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi sebenarnya dia punya dampak yang besar untuk otak kita. Maka saya di rumah ataupun kami di sekolah itu kegiatan beres-beres itu kegiatan wajib di pagi hari. Jadi sebelum kita mulai belajar, itu ya kita beres-beres semua, mau guru, mau anak. Karena guru kan juga mesti belajar untuk membuat tadi ya prioritas. Jadi otaknya guru juga harus disiapkan. Jadi kita semua beres-beres, kita taruh barang pada tempatnya, kita bersih-bersih, baru kita mulai belajar. Karena itu akan membantu otak kita untuk terstruktur. Jadi otaknya berpikirnya, berpikirnya terstruktur gitu. Dan bisa jadi hasilnya agak lama ya, Pak? Bisa jadi agak lama ya kalau baru sekarang kita terapkan ya. Bersabar gitu ya, pasti ada prosesnya ya. Iya. Jadi bisa jadi cepat sih. Itu semua bergantung kepada istiqomahnya kita. Ya, jadi jangan begini. Hari ini dicoba, kemudian belum berhasil, kita sudahlah gitu ya. Dan yang kita harus pahami bahwa Bapak Ibu semuanya, yang merubah anak-anak kita bukan kita, bukan gurunya di sekolah. Yang merubah anak-anak kita adalah Allah. Nah, tugas kita tuh cuma berusaha semaksimal mungkin untuk membangun itu. Selanjutnya kita iringi dengan doain anak-anak kita gitu. Kalau sholat malam tuh doain anaknya supaya anaknya itu baik, pokoknya gitu, kuat gitu ya. Jadi jadi kita pun ikhlas nanti. Ya memang sekarang itu maunya Allah begini. Jadi kita pun ketika menghadapi anak-anak kita yang bermasalah, kita tetap bisa ikhlas. Karena kita sudah berusaha keras, kita juga sudah doa, tapi Allah maunya begini. Ya sudah, kita terima, kemudian kita berusaha lagi. Gitu. Ini tentang makanan, Pak. Anaknya nggak mau, kita perlu maksa nggak ya, Pak? Dia nggak suka ini, masih milih-milih gitu, maunya buah sayur nggak mau gitu. Ini banyak nih yang, atau ada
ada kegiatan lain, ada apa aktivitas lain yang dia nggak mau, kita paksa nggak? Kalau maksa sih pastinya harusnya enggak ya. Bukan enggaknya sih, anak-anak usia mereka ini nggak suka dipaksa. Pertama itu, Dipaksa, ya. nggak suka dipaksa. Patah nanti ya. Jadi kita bangun ya, bukan kita paksa, kita bangun. Jadi picky eater tadi saya sempat baca, jadi anaknya itu yang pilih-pilih makanan, itu coba anaknya itu diajak untuk menyiapkan makanan itu. Jadi misalnya kayak dia nggak suka lele, misalnya dia nggak suka tahu, dia nggak suka tempe, ajak dia untuk menyiapkan itu. Kadang-kadang kita bisa ajak dia ke tempat proses pembuatannya dari awalnya. Dari mana sih sebenarnya tempe itu ya? Dari mana sih sebenarnya ikan lele itu ya? Sehingga dia kemudian bisa menghubungkan, oh ternyata proses sampai di rumah jadi makanan itu proses yang panjang. Kemudian dia jadi tahu, dia jadi akhirnya mulai untuk mencoba. Kita nggak paksa Bapak Ibu. Jadi kita tidak memaksa anak secara langsung untuk makan itu, tapi kita terus siapkan itu aja. Jadi siapkan aja, kita modelkan di depan dia, enak sekali ini makanannya, kita verbalkan gitu. Kemudian kita coba ajak dia untuk masak juga. Apa yang dia tidak suka tadi ya, kita ajak masak bareng. Anak-anak usia-usia ini senang sebenarnya menghabiskan waktu dengan orang tua untuk kegiatan-kegiatan kayak masak, bersepeda bersama, olahraga bersama. Jadi kita bisa manfaatkan itu untuk membangun picky eater-nya tadi supaya beres. Jadi makanan, ajak dia untuk menyiapkan, ajak dia untuk tahu dari mana sebenarnya makanan itu berasal. Selanjutnya setelah itu ya ketika dia belum mau coba, kita tidak paksa, tapi kita terus aja sediakan makanan itu untuk dia gitu. Itu kalau kasusnya berkaitan dengan makan anak. Jiji. Ada murid kami yang makan semangka muntah, Bapak Ibu ya. Jadi kalau makan semangka, makan pepaya muntah, Bu Maya, kata dia, ih Pak. Jadi dia udah merinding duluan lihat pepaya gitu. Apa yang dilakukan guru? Guru ajak dia nanam pepaya. Ya. Jadi ajak dia nanam pepaya sehingga dia tuh awalnya kita ajak untuk ngambil biji-bijinya itu, kemudian dijemur, melakukan proses itu, ya. Kemudian dia semai bijinya, tumbuh sampai ya mungkin itu lebih dari setahun ya kita membangun dia untuk setahun ya. Ya sabar ya untuk nggak mau memakan pepaya itu karena jijik tadi gitu. Kemudian tumbuh, berbuah, buahnya panen, itu dia senang banget, tapi belum mau makan. Buahnya belum mau makan, walaupun dia sendiri yang nanam ya. Kita terus kasih masukan bahwa, alhamdulillah Pak Said senang sekali loh, ini hasil dari usaha kamu nanam ini, sehingga kita sekelas bisa makan pepaya nih. Kita belah di situ, kita makan di depan dia, kita tunjukkan bahwa ini enak. Dia nggak makan awalnya gitu ya. Terus ada buah yang kedua lagi, kita sama terus lagi verbal. Teman-teman juga, ayo, enak loh kata teman-temannya ya. Nah, dia anak-anak usia remaja ini, mereka senang dengerin teman loh, Bu. Mereka tuh sangat suka ngikutin kata-kata teman dibanding kata-kata guru atau orang tua. Jadi yang mempengaruhi temannya, Bu Maya. Jadi yang mempengaruhi untuk mau makan pepaya akhirnya temannya. Dia coba tuh. Dia coba pertama kayak mau muntah gitu. Dia coba lagi, manis ya kata dia gitu. Oh iya, memang manis. Wah, terus kita kasih semangat seperti itu. Akhirnya makan. Akhirnya makan. Dan sekarang itu anak walaupun nggak banyak makan pepayanya dibanding yang lain, ya dia paling makan cuman sepotong gitu. Tapi dia sudah tidak jijik lagi. Dan itu 1 tahun lebih. Oh iya, setahun lebih malah gitu ya, hampir 2 tahun dari dia kelas 5. Dari kelas 5 itu sampai kelas mau masuk SMP lah baru mulai mau coba. Sekarang di SMP udah biasa sih makan ya, tapi nggak banyak kayak teman-temannya gitu. Yang alergi. Kalau alergi itu karena ada hubungannya dengan nggak dibiasakan nggak? Oh, kalau alergi sebenarnya ini mungkin ranahnya dokter, tapi saya termasuk yang alergi Bu Maya ya. Saya itu alergi debu,
gitu. Kemudian alergi makanan juga. Dulu saya alergi sekali dengan protein hewani. Termasuk anak-anak saya sekarang menurun protein hewani. Jadi saya sempat tanya ke dokter anak, apakah ini biologis, artinya menurun dari saya ke anak-anak saya. Menurut DSA anak saya sih, memang kalau bapaknya alergi, kecenderungan itu anak-anaknya juga akan alergi. Jadi saya kalau minum susu sapi atau makan telur yang protein hewani, itu pasti akan gatal-gatal, wajahnya merah-merah gitu dulu. Nah, tapi ternyata bisa sembuh loh. Oh, Saya bisa hari ya? ini, ya saya hari ini bisa minum susu tanpa harus bentol-bentol dan bengkak wajahnya. Artinya sebenarnya begini, kalau memang masalah dibiasakan atau tidak itu mungkin salah satu faktornya ya, tapi kalau kata dokter tadi bisa jadi juga itu faktor keturunan. Anak saya yang pertama itu ketika lahir karena di rumah sakit waktu itu sempat dikasih susu sama perawatnya, kemudian akhirnya ketahuan alergi ya, 4 tahun ya, 5 tahun tuh baru bisa minum susu sapi, tapi memang pelan-pelan sih. Jadi tadi ya, masalah dibiasakan tadi mungkin juga akan jadi salah satu solusi gitu untuk mengatasi alergi-alergi tadi. Cuman ketika memang itu berbahaya ya nggak perlu dipaksakan Bapak Ibu. Jadi kalau memang itu berbahaya, kalau gatal-gatal kan sebenarnya nggak berbahaya, tapi yang mengikutinya nanti ada yang mengikutinya itu penyakit-penyakit lain yang mengikutinya itu yang kita takutkan. Nah, kalau itu sih konsultasinya lebih baik ke dokter ya gitu, ke dokter yang lebih memahami tentang alergi tadi bagaimana gitu. Tapi pengalaman saya sih, saya hari ini alhamdulillah makan telur tidak bengkak lagi, minum susu juga sudah tidak mual dan juga tidak bengkak-bengkak lagi juga susu sapi gitu. Jadi ya mungkin salah satunya adalah dengan pembiasaan tadi. Gitu. Oke. Kalau tentang HP, Pak, sama gadget nih, Pak. Ya ini Nah, PR ya. kandung PJJ itu kalau nggak ada HP gadget susah ya, gitu. Keterusan takutnya nih. Ya, tadi ada pertanyaan orang tua yang dia sampai beli HP sendiri ya, yang akhirnya tuh udah karena dia ngerasa itu dia beli sendiri, dia nggak mau diatur orang tuanya ya gitu. Betul. Ya benar. Jadi memang benar Bapak Ibu, mereka anak-anak usia remaja ini mereka sangat nggak suka diatur-atur. Artinya begini, sebelum kita memberikan sesuatu, kita harus tetapkan batasan-batasannya dulu. Jadi anak-anak yang sekarang sedang masa pembelajaran jarak jauh dengan teknologi ini, mereka kalau tidak kita batasi, mereka pasti akan menghabiskan banyak waktu dengan gadgetnya itu. Nah, kita tidak bisa paksa, apalagi yang udah kadung punya, ya. Paling kita salah satu caranya ya diskusi tentang apa dampaknya, karena mereka sebenarnya sudah bisa diajak diskusi. Saya dengan anak-anak di sekolah, kita diskusi tentang bagaimana pengaruhnya belajar dengan layar, menatap layar dengan kita melakukan sesuatu. Maka kami pun meskipun PJJ sebenarnya di SD kami tidak ada pembelajaran online. Artinya itu tidak ada yang gurunya memberikan video tutorial, kemudian anak mengerjakan tugas, itu nggak ada. Jadi kita semuanya lewat kerja-kerja yang ada di rumah gitu. Kemudian di SMP ada, tapi sifatnya interaktif. Jadi interaktif yang kayak gini ya, Zoom gini interaktif, guru dengan murid, kayak gitu. Kemudian diskusi kita pagi, memberikan pijakan awal pekerjaan kita hari ini apa, gitu, apa yang mau kita teliti hari ini. Nah, baru kemudian mereka melakukan sesuatu. Mereka bisa sewaktu-waktu konsultasi sama guru selama itu jam kerja gurunya. Nah, anak-anak kita mesti kita batasi ya. Mereka itu tidak punya kemampuan untuk membuat batasan itu. Karena tadi mereka merasa bahwa saya udah gede. Apalagi kayak tadi, ini punya saya sendiri kok, saya beli sendiri, mama ngapain ngatur-ngatur gitu kan. Nah, kalau sebelum terjadi, kita bisa membuat aturan dulu, aturan penggunaan handphone, jam berapa, di ruang mana, itu penting Bapak Ibu. Menggunakan handphone sebaiknya tidak di kamar tidur, ya. Jadi, kalau memang Bapak Ibu belum punya aturan, mulai hari ini buat dulu aturan itu sama anak-anaknya, itu tentang penggunaan itu. Tapi sebelumnya diskusi tentang dampaknya. Kenapa sih kita
harus 1 jam atau 2 jam sebelum tidur itu tidak berinteraksi sama layar. Kemudian apa dampaknya kalau saya banyak baca layar dengan saya baca buku, bedanya di mana? Nah itu sering-sering diskusi. Ini artinya memang orang tua harus banyak membaca, Bu Maya, harus banyak diskusi tentang Orang dampak-dampak tua lagi tadi. ya. Iya, jadi waktu makan malam tuh diskusi sama anak. Terus sampaikan juga harapan-harapan kita kepada anak bahwa mama tuh atau Umi tuh akan seneng kalau kamu bisa gunakan itu dengan baik. Nah, itu terngiang-ngiang terus di kepalanya bahwa kita berharap sesuatu yang baik kepada dia. Jadi kita nggak perlu memvonis dia untuk kamu tuh main HP terus, kamu tuh nggak pernah, kamu kalau udah di depan HP nggak dengar-dengar mama dipanggil-panggil misalnya, itu nggak perlu dibahas. Jadi kita fokus kepada usaha untuk dia jadi lebih baik. Mama akan senang kalau kamu bisa atur itu. Nah, kamu perlu bantuan mama nggak untuk mengatur itu? Gimana caranya kita jadi sama? Nah, ini juga orang tua perlu kerjasama dengan guru. Orang tua perlu tahu kapan jadwalnya anak-anak itu meeting online dengan guru, kapan jadwal tugas gitu. Nah, kalau orang tua tahu, bikin aturan di rumah, orang tua bisa kontrol itu. Bapak Ibu semuanya, bahaya gadget ini banyak ya, bahayanya banyak, manfaatnya juga banyak. Nah, anak-anak yang klasifikasi, lagi-lagi balik ke klasifikasi tadi, tuntas di usia dini, dia nanti akan mudah mengklasifikasi mana yang baik buat saya, mana yang buruk buat saya. Apalagi yang namanya smartphone, itu, Masya Allah ya, subhanallah itu banyak sekali yang, anak-anak kadang-kadang bukanya pembelajaran di YouTube, Bu Maya. Tapi di kanan kirinya itu muncul Dan iklan itu. iklan-iklan atau iklan lah ya, kadang-kadang tuh iklan yang benar-benar walaupun itu sebenarnya iklan itu AI, jadi dia tergantung dengan kebiasaan kita. Tapi kadang-kadang ya memang nggak kita harapkan, dan itu kita harus jelas, clear di anak mana yang baik, mana yang buruk. Itu sering-sering diskusi sama anak, sampaikan harapan-harapan kita kepada anak untuk mereka bisa gunakan itu dengan baik. Ya, subhanallah, 17.20, Pak. Ya, ini subhanallah sangat semangat ya pertanyaannya. Saya juga sambil baca room chat, itu banyak banget ya Bu Maya ya gitu. Ya, tapi artinya, udah 17.20 bisa nggak ya semuanya? Kayaknya nggak bisa. Atau ada Bapak bisa menyimpulkan kali ya Pak? Karena waktunya juga nggak ada. Tapi Insya Allah Bapak Ibu, Insya Allah kita akan memfasilitasi parenting parenting orang tua rutin, karena kita butuh ini. Orang tua butuh sekali ilmu, pengalaman, kemudian kita coba ilmu dan pengalaman itu kita aplikasikan, kemudian kita harus ada forum diskusi, betul nggak yang kita lakukan? Gitu. Ya, silakan Pak Said. Saya mungkin tadi ada pertanyaan di atas banget tadi Bu Maya yang anaknya itu tertutup sama orang tua. Bapak Ibu semuanya, kalau anak kita tertutup dengan kita, yang harus dievaluasi pertama kali adalah kita, ya, bukan anaknya. Jadi kenapa sih anak saya sampai nggak mau cerita sama saya gitu. Nah, jangan-jangan nih saya selama ini gitu ya belum menjadi orang yang layak tempat dia mencurahkan perasaannya, tempat dia bercerita gitu. Nah, tugas kita memang untuk mereka ini ya, mereka usia remaja ini, mereka perlu seseorang, orang dewasa, bisa itu orang tuanya, bisa itu gurunya, yang bisa mereka percaya. Kalau mereka cerita, rahasianya terjaga gitu ya sampai hari kiamat gitu, tidak bocor. Saya di sekolah sediakan waktu anak untuk mereka mau cerita apapun gitu, terkait misalnya mereka ada rasa sama lawan jenis, atau ada masalah sama orang tua, ada masalah sama teman, dan saya selalu tawarkan kepada mereka, ini Pak Said boleh libatkan mama kamu, atau boleh Pak Said cerita dengan orang tua kamu. Kalau mereka ngomong enggak berarti sampai di situ. Artinya kita harus bangun kepercayaan. Nah, kalau anak tadi tertutup sama kita, berarti mereka belum percaya. Bangun rasa percaya itu dengan menerima dia, kemudian dengan banyak, kalau sudah terkadung usia seperti ini, kita harus banyak berdiskusi memang. Banyak sharing-sharing ketika makan. Waktu makan malam itu waktu yang
paling baik sebenarnya untuk saling ngobrol-ngobrol ya. Karena kalau udah menjelang tidur, mungkin kita juga sudah ngantuk gitu ya, kadang-kadang udah nggak nyambung. Tapi kalau makan malam atau di waktu antara selesai makan malam dengan waktunya tidur, kita bisa kumpul keluarga. Itu hambatan-hambatan, gangguan-gangguan itu disingkirkan dulu, kita diskusi sama anak. Dan ketika mereka merasa diterima, mereka merasa bahwa kita itu layak dipercaya, mereka akan terbuka kok sama kita. Nah, kalau mereka cerita pun kita harus antusias. Oh ya, gitu ya, gimana? Coba Mama pengen tahu cerita awalnya gimana sih. Nah, misalnya gitu, kita tunjukkan rasa antusias kita ketika mereka cerita, sehingga mereka mengalir. Ceritanya itu mereka terbuka banyak. Nah, kalaupun ternyata mereka masih tertutup, belum mau cerita sama sekali, kita tidak paksa. Tapi kita yang memulai itu, ya kita bisa mulai dengan bertanya kepada mereka, gimana perasaannya hari ini, gimana di sekolah gitu. Apa yang Mama bisa bantu hari ini di kamu gitu. Memang kalau sudah kadung remaja itu memang kita perlu ekstra sabar untuk menunggu dia berubah ya. Artinya Bapak Ibu terus aja berusaha ya, jangan menganggap hari ini udah berusaha, besok berusaha, lusa berusaha, anak belum berubah kemudian stop ya. Jangan seperti itu, tapi lakukan aja terus ya, sambil berdoa sama Allah supaya dia berubah. Ya, jadi jangan patah semangat. Dan mungkin Bu Maya di penghujung ini ya, memang kita perlu kalau untuk membahas remaja gitu ya, butuh banyak waktu yang kita bisa orang tua tadi ya sharing gitu, sharing pengalaman di rumah. Saya rasa sih sebenarnya kunci dari mendidik remaja ini adalah kita banyak mendengarkan. Jadi kita lebih banyak mensupport mereka, membantu mereka untuk mencari solusi-solusi. Hindari menyalahkan, hindari yang menghakimi, kamu tuh begini ya. Tapi kita fokus kepada apa masalahnya, disitulah yang kita coba bantu dia untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Mungkin itu ya, Bu Maya. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan, ada yang nanya. Banyak, tapi waktunya kayaknya nggak ada. Udah 17.24, Masya Allah. Ya, Masya Allah ya. Ya saya serahkan kembali ke Bu Maya lah nanti gimana teknisnya gitu. Dan tadi Bu Maya di depan kayaknya ada nomor HP saya, Bapak Ibu kalau memang misalnya gitu ya, memang butuh pengen sharing itu silakan. Tapi mohon maaf kalau misalnya balasnya agak lama gitu ya. Maksudnya tidak langsung direspon. Saya mohon maaf, tapi insya Allah setiap WA chat yang masuk, misalnya memperkenalkan ini dari wali muridnya Baitul Mal gitu, pengen tanya, insya Allah saya akan berusaha jawab itu semampunya saya gitu, Bu Maya. Oke, alhamdulillah sudah ada solusinya. Hanallah, ini mau dong dengan teleponnya, boleh nanti bisa dibantu lagi nomor teleponnya di grup juga boleh dituliskan. Hanallah. Pak Said, luar biasa banget. Saya lihat respon dari orang tua juga luar biasa. Kemudian pertanyaan-pertanyaan mereka itu membuktikan bahwa kita sebagai orang tua, ya. Oh, materinya juga mau Pak Said. Ya, insya Allah kalau materi saya share nanti ya. Saya share materi. Lewat Bu Rahayu ya nanti ya. Ya, sip, insya Allah. Ya, jadi alhamdulillah ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua tetap butuh ilmu. Ya, kita butuh terus sharing walaupun anak kita sudah banyak, karena perkembangan anak, kebutuhan anak, kondisi anak membutuhkan orang tua yang selalu bersabar dan menambah ilmunya gitu ya Pak. Betul, ya. Betul sekali. Setiap anak yang ada sama kita mungkin berbeda-beda kebutuhannya, berbeda-beda jenis kondisinya, tahap perkembangannya, dan itu semua sekali lagi kita bisa memaksimalkan peran kita sebagai orang tua ketika kita mengenal mereka, membuat program buat mereka, dan bersabar terhadap perubahan mereka. Subhanallah. Oke, kurang lama. Waduh, ya, kurang lama. Jadi seru-seru gini dipotong. Maaf ya, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Bu Maya bisa fasilitasi waktu yang lain ya. Gitu. Ini insya Allah bukan yang terakhir ya Pak.
Amin, mudah-mudahan Jangan ya, jadi insya yang Allah. terakhir. Semoga Allah masih menakdirkan kita untuk terus ketemu, untuk terus diskusi. Karena rencananya kita akan selama PJJ ini akan sering mengadakan pelatihan lewat Zoom seperti ini, insya Allah. Ya, jadi nanti kita sama-sama menghadapi PJJ dengan sinergi yang luar biasa antara sekolah, orang tua, dan dengan sinergi kita, maka insya Allah kita akan memberikan yang terbaik ya buat murid-murid kita. Ya, Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu kalau ada yang belum difasilitasi atau belum dijawab. Tadi pertanyaannya banyak banget, tapi insya Allah di waktu-waktu mendatang kita akan bisa ketemu lagi, kita bisa diskusi lagi. Oke. Saya tutup dulu saja acara pelatihan ini, bincang seputar remaja ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya kembalikan ke MC ya, Bu. Terima kasih ya Pak Said ya. Sama-sama Bu Maya, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memberikan solusi. Orang tua boleh ngechat Bapak. Itu salah satu solusi Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Nanti di-share nomor teleponnya. Ya, terima kasih banyak. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya dan Pak Said. Semoga Allah berikan keberkahan untuk ilmu kepada Ibu dan Pak Said sebagai narasumber pada hari ini. Dan insya Allah kami SMP dan juga orang tua siap untuk menanti sesi kedua. Dan sebagai informasi, FGD akan diadakan rutin oleh PPIA Baitul Mal selama 2 pekan sekali, kurang lebih ya Bu Maya ya. Ya, nanti kita mulai di bulan Agustus ya. Ya, periode kedua insya Allah di Juli. Ya, insya Allah. Jadi silakan ditunggu informasi berikutnya, Bapak Ibu. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami tutup saja sesi pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadirannya. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam melanjutkan potensi anak kita, terutama usia remaja. Dan memang sabar itu kuncinya ya Bapak Ibu. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.